kebaharuan. Seperti orang mensifati Allah dengan sifat-sifat yang baharu, atau seperti orang mensifati Allah dengan fana, ya, dengan kepunahan, atau menyerupakan Allah atau mendustakan segala sesuatu yang datang dari Al-Quran ataupun yang datang dari sabit atau tetap dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, فمن وصف الله تبارك وتعالى بأنه جسم هذا شبه الله بخلقه، أو orang وصف yang الله باللون أو الشكل أو الكمية يعني مقدار الحجم. orang yang orang yang menyerupakan Allah dengan makhluknya seperti orang apa tadi? Menisbatkan kepada Allah adanya bentuk, adanya ukuran, adanya sifat-sifat makhluk. Nah, Syekh. نعم. أما ما ورد في الحديث الشريف إن الله جميل يحب الجمال، فليس معناه جميل الشكل، وإنما معناه جميل الصفات، يعني صفاته كاملة، صفاته دالة على الكمال. أو تأتي بمعنى أن الله جميل يعني محسن، يعني يحسن إلى عباده. يحب الجمال أي يحب من عبده أن يكون محسنا إلى خلقه. أو على المعنى الأول أن الله جميل يعني صفاته كاملة، موصوف بصفات الكمال، يحب من عبده أن يتصف بصفات الكمال التي تليق بالخلق. Nah, adapun makna hadis innallaha jamilun yuhibbul jamal, maknanya bahwa Allahu jamilun artinya jamilus sifat, artinya bahwa sifat-sifat Allah itu sempurna. Yuhibbul jamal artinya bahwa Allah mencintai dari hamba-hambanya yang bersifatan dengan sifat-sifat terpuji yang layak bagi makhluk. Itu makna pertama. Kemudian para ulama juga menafsirkan hadis ini dengan tafsiran lain, adalah bahwa innallaha jamil artinya bahwa Allah muhsin, yang memberikan. Artinya Allah yang memberikan kebaikan-kebaikan terhadap makhluknya. Nah, إذا ليس معناه جميل الشكل كما ظن بعض الناس، bukan لأن الله لا شكل له. bukan artinya jamil di situ maknanya adalah dari segi bentuk, dari segi dari segi ukuran, karena Allah Maha Suci dari memiliki bentuk, Allah Maha Suci dari memiliki ukuran. ثاني أبواب الكفر هو التكذيب، أي تكذيب ما ورد في القرآن الكريم أو ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم على وجه ثابت، وكان مما علم من الدين بالضرورة، كاعتقاد فناء الجنة والنار. Kemudian pembagian pintu kekufuran yang kedua adalah takdzib. Takdzib itu artinya adalah mendustakan apa yang datang dari Al-Quran atau apa yang datang dari baginda Rasulullah dengan sabit. Artinya benar datang dari baginda Rasulullah, yang mana perkara tersebut yang dia dustakan adalah sesuatu yang ma'lum minad dini bid-darurah. Ya, perkara tersebut itu diketahui oleh semua kalangan, baik dari alimnya ataupun dari awamnya.
Ya, dari orang alim tahu perkara tersebut, orang awam juga tahu perkara tersebut. Kemudian dia dustakan, maka orang tersebut jatuh dalam kekufuran. Contohnya adalah seperti meyakini punahnya punahnya surga ataupun punahnya neraka. Nah, أو أن من يعتقد أن الجنة لذات غير حسية، أنه مجرد نعيم معنوي، أو أن النار آلام معنوية يعني ليست بالجسد، هذا أيضا كفر تكذيب، لأنه ورد في القرآن الكريم أن في الجنة طعام وشراب، وهم أيضا يشعرون باللذة، وأن النار أيضا عذابها حسي وجسدي، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، فيشعرون بالضيق، وهناك يعني هذا ألم غير حسي ومعنوي، ويشعرون بآلام حسية أن الجسد أجسادهم تشتعل نارا. فإذا الجنة لذات ينسر الشخص بها بالروح والجسد، والعذاب في النار أيضا بالروح والجسد. نعم. kemudian contoh kufur pendustaan, contoh kufur pendustaan yang lainnya adalah seperti meyakini bahwa surga itu kenikmatannya tidak surga itu kenikmatannya tidak seperti orang meyakini bahwa surga itu kenikmatannya tidak nyata, atau seperti meyakini juga bahwa neraka jahanam itu siksaannya hanya sama, tidak nyata. Nah, padahal duduk surga itu secara hakikat di dalam surga mereka merasakan kenikmatan-kenikmatan, merasakan kenikmatan-kenikmatan yang membuat mereka bahagia di dalamnya. Sebagaimana di dalam neraka juga penduduk neraka mereka merasakan pedih, merasakan sakit dengan ruh dan jasad mereka terhadap siksaan-siksaan yang terdapat di dalam neraka itu sendiri. Artinya apa? Penduduk neraka merasakan siksaan itu dengan sebenar-benarnya. Mereka merasakan itu dengan ruh dan jasadnya. Sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Quran, firman Allah yang maknanya bahwa setiap kulit mereka itu matang, hancur. Bagi penduduk neraka Allah ganti bagi mereka kulit yang baru, biar mereka makin merasakan akan pedihnya siksa api neraka. Nah itu. Nah, maka dengan demikian terjatuh dalam kekufuran dengan pintu pendustaan orang yang meyakini bahwa neraka itu siksaannya tidak nyata, bahwa surga itu kenikmatannya juga tidak nyata. Orang tersebut jatuh dalam kufur karena dia sebab mendustakan apa yang terdapat dari Al-Quran. Nah, وكذلك الأمر من الكفر التكذيبي الذي ينكر بعث الأجساد والأرواح معا. بعض الناس يقولون أن الذي يبعث الأرواح، أما الأجساد خلص فنيت لا تعاد، بل الأجساد تعاد والبعث إنما يكون بالجسد والروح. نعم. Nah, kemudian contoh lain dari kufur takdzib adalah mengingkari kebangkitan atau mengingkari
ketika hari kebangkitan akan dibangkitkannya jasad-jasad dan ruh-ruh secara bersamaan. Jadi orang yang mengingkari hari kebangkitan ruh dengan jasad secara bersamaan, maka dia terjatuh dalam kekufuran. Kenapa? Oleh karena ada sebagian orang yang meyakini menurut mereka itu yang dibangkitkan adalah ruhnya saja tanpa jasad. Maka dengan demikian orang tersebut telah jatuh dalam kekufuran. Nah, وكذلك من كفر التكذيب من أنكر وجوب الصلوات الخمس أو صيام رمضان أو الزكاة. begitu juga terjatuh dalam kekufuran dari segi pintu mendustakan atau dari pintu takdzib adalah orang yang mengingkari kewajiban sholat 5 waktu atau mengingkari kewajiban puasa Ramadan atau mengingkari kewajiban zakat. Nah, أو اعتقاد تحريم الطلاق بالإطلاق أو تحليل الخمر وغير ذلك مما ثبت بالقطع وظهر بين المسلمين بالضرورة. contoh lainnya juga adalah seperti meyakini keharaman tolak. Artinya dia mengharamkan talak secara mutlak. Kemudian dia contoh lainnya juga adalah menghalalkan khomer dan lain-lain yang mana perkara tersebut itu telah sabit, telah tetap dalam syariat dan diketahui oleh semua kalangan dari umat Islam, kaum muslimin. Nah, وهذا بخلاف من يعتقد بوجوب الصلاة عليه مثلا لكنه لا يصلي فإنه يكون عاصيا لا كافرا كمن يعتقد عدم وجوبها عليه. Nah, tadi sudah kita jelaskan bahwa orang yang mengingkari kewajiban sholat 5 waktu itu adalah terjatuh dalam kekufuran. Hal ini berbeda dengan orang yang meyakini kewajiban sholat, tapi dia tidak mau melaksanakan sholat. Dia meyakini kewajiban sholat, tapi malas untuk mengerjakan sholat. Maka hukum orang tersebut adalah jatuh ke dalam maksiat. Artinya dia pelaku maksiat dan bukan seorang yang kufur. Artinya bukan seorang yang kafir. Seperti orang yang mengingkari kewajiban sholat. Beda halnya itu. Orang yang mengingkari kewajiban sholat itu jatuh dalam kufur takdzib. Beda orang yang dia meyakini kewajiban sholat tapi tidak mau melaksanakannya, maka orang tersebut jatuh ke dalam maksiat. Nah, وثالث أبواب الكفر هو كفر التعطيل أي نفي صفة من صفات الله الواجبة له إجماعا كوجوده تعالى وهو أشد الكفر. Nah, kemudian pintu kekufuran yang ketiga adalah ta'til. Apa itu ta'til? Definisinya adalah menafikan keberadaan Allah atau menafikan tentang sifat-sifat Allah. Yang mana ta'til ini adalah merupakan kekufuran yang paling parah. Nah, طيب إلى هنا هل من سؤال أو استيضاح أو استفسار؟ sampai di sini ada yang ingin ditanyakan, ada yang kurang jelas.
Silakan ditanyakan. Bismillah saya Ustaz. Ya, silakan Ibu. Tadi kan dikatakan bahwa khamar itu kan haram hukumnya dan saya sangat meyakini itu, tapi ada beberapa Ustadz ini kan perkataannya misalnya eh, menghalalkan, misalnya katanya buat obat, misalnya dingin dia minum kayak satu sloki begitu, satu bulan supaya hangat badannya. Terus ada juga beberapa resep kue, misalnya Ustadz kelapa tart itu kan biasa kan dia menggunakan rum. Bukankah rum itu kan dari fermentasi yang kayak alkohol gitu, Ustadz? Apakah masih halal buat dimakan Ustadz kuenya yang Bu, yang menggunakan rum, begitupun juga dengan minuman keras yang biasa dipakai yang katanya buat obat katanya, tapi menurut saya sih enggak. Apa bagaimana itu Ustadz menurut pandangan Islam? Maaf. Makasih Ustadz atas penjelasannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Berarti di sini ada dua soal. Satu tentang orang yang apa namanya? Dia itu pertama orang yang apa namanya mengatakan bahwa minum khamr itu untuk apa namanya sekedar menghangatkan badan. Dia itu hanya sekedar ingin minum atau dia menghalalkan khamr itu loh. Itu yang harus ditanyakan dulu, Bun. Halo? Maaf Ustaz, sudah saya pernah bertanya terus katanya "Ah, ini kan buat obat bukan katanya Iya. Halo, gimana ya? Gimana, Bu? saya bertanya apa manfaatnya sampai begini kan cuma buat menghangatkan jadi kata bentuk keyakinan dia bahwa hal sampai mabuk gitu. Terus pertanyaan saya yang kedua kan bagaimana dengan kue yang mengandung rum? Bukannya kue itu kan macam alkohol ya? Gimana tuh? Ya, tuh. وسؤاله الشيخ يعني ينقسم إلى قسمين نعم أولا آه كيف حكم من يشرب الخمر لزعمه لأجل التداوي أي أولا وثاني كيف حكم أكل الحلويات يوضع في عجينه يعني مكوناته اسمه الخمر هذا هو الشيء. طيب وضع الثاني جواب على السؤال الثاني أن الخمر حرام قليلها وكثيرها سواء كان شربا أو وضع في طعام في اللحم مثلا أو في غيره وضع شيء من الخمر في كيك جاتو أو لحم أو ما شابه ذلك فهذا يصير حراما لا يجوز أكله. Nah, هذا jadi الجواب على السؤال الثاني. أما الجواب على السؤال الأول wahid Syekh. ماشي. Jawaban tadi tentang apa namanya kue yang tercampur dengan homer gitu kan. Jawabannya bahwa tetap homer itu hukumnya haram. Mau baik itu sedikit ataupun banyak, baik itu masih berbentuk air, apa artinya? Berbentuk air begitu ataupun sudah tercampur dengan semisal kue ataupun yang lainnya. Misalkan tercampur dengan daging, tercampur dengan kue ataupun yang lainnya haram. Tetap apa namanya bahwa khamar tersebut hukumnya haram. Nah, أما فيما يتعلق بالسؤال الأول عن حكم التداوي بالخمر هل يوجد دواء غير الخمر لهذا المرض معروف؟ kemudian tadi pertanyaan yang pertama apa? Pertanyaan yang lainnya adalah bagaimana hukum berobat dengan khamar.
Nah, saya di sini bertanya dulu, apakah bagi penyakit tersebut itu ada obat yang lain selain khamar atau tidak? Yang saya maksudkan Ustaz bukan penyakit, misalnya nih cuaca dingin sekali kan, katanya untuk menghangatkan badan diminum lah kayak satu sloki atau satu gelas gitu hamar, misalnya wine atau apa itu hanya untuk menghangatkan badan. Dia bukan sakit tapi hanya untuk menghangatkan badan, tapi tidak sampai mabuk. Terus dia bilang bahwa ini kan tidak sampai saya mabuk, ini hanya buat obat. Terus saya Oh, oke. bilangnya gitu. Soal Syekh laisa li ajli marad. Innama li ajli tadaffu, Syekh. Li ajli tadaffu wa syaribahu la yasilu ila haddis sakar, ila haddis sakran. لا يجوز، لأنه يستطيع أن يتدفأ بشيء آخر، بثوب Nah, أو jawabannya tetap nggak boleh, Bu. بشيء آخر. Jawabannya tetap nggak boleh. Kenapa? Karena orang itu bisa apa namanya menghangatkan badan dengan sesuatu yang lain, meskipun tidak sampai kepada batas memabukkan. Hmm. Nah, Wadi, apa Wadi? Jelas, Bun? Ustaz, satu Ustaz, apakah itu ada di dalam Al-Quran? Maksudnya surat apa ayat-ayat tentang ini, apa orang-orang yang apa dengan alasan sebagai obat jadi kamar itu? Apakah itu dalam ayat surah Al-Quran? Suaranya putus-putus, Bu. Halo, Ya, gimana, Bu? ya, apakah ada Ustaz di dalam Al-Quran surah dan ayat yang kita jadikan apa sebagai pedoman bahwa walaupun dengan alasan apapun dan bagaimanapun hamar itu tetap halal hukumnya. Syahwat ya turid al-ayat dalil min al-Quran. In kan anna al-khamra in kana qaliluhu aw kasiruhu yani man syaribahu asala ila hadis sakrani amla itu al-ayat Syekh. هذا النص من القرآن من الحديث. Dalilnya itu ما ada dalam أسكر hadis. الفرق منه ما أسكر الفرق منه فملء الكف منه حرام. Lo tahu Syekh? ما أسكر الفرق منه فملء الكف منه حرام. Ma askara al الفرق، syuh al-faraq. الفرق هي الكمية الكبيرة. Jadi sesuatu yang memabukkan dengan jumlah besar, jumlah banyak, maka sedikit dari sesuatu yang memabukkan tersebut juga sama adalah hukumnya haram. Begitu jelaskan dalam hadis. Ma askarul faraku minhu فملء الكف familul kaffi منه حرام. minhu haram. Nah, udah ada yang ditanyakan lagi? Terima kasih Pak Ustaz. Ada di room chat Ustadz Afwan. Oke. Sini izin bertanya Ustadz, ada seorang guru yang meyakini bahwa Allah ada di langit. Itu nggak usah diikutin, tinggalin, bukan guru begitu mah. Ketika kami bantah, dia menanyakan kepada kami mana ayat Al-Quran atau hadis yang bermakna Allah ada tempat-tempat. Kira-kira apakah ada ayat Al-Quran atau hadis yang bermakna Allah ada tempat-tempat? Ustadz, mohon jawabannya Ustadz dan Syekh. Banyak Bu sebenarnya jawab atau ayat atau hadis. Contohnya tadi misalkan dari Al-Quran laisa kamislihi syai
bahwa Allah Maha Suci dari memiliki keserupaan apapun dengan segala sesuatu dari makhluknya. Kenapa? Karena kalau seandainya Allah memiliki keserupaan dengan makhluk, maka Allah tuh maka lahu amsal, maka akan memiliki banyak keserupaan dengan makhluknya. Karena kalau seandainya Allah bertempat gitu, maka akan memiliki banyak keserupaan dengan makhluknya. Memiliki panjang, memiliki lebar, memiliki ukuran, memiliki bentuk, dan itu adalah mustahil bagi Allah. Itu ayat dari Al-Quran. Kemudian dari hadis, sabda Rasulullah, kanallahu walam yakun syai'un ghairuhu. Maknanya bahwa Allah ada tanpa memiliki tanpa memiliki permulaan dan tidak ada sesuatu apapun selain Allah. Pada azal tidak ada sesuatu apapun selain Allah. Tidak ada tempat, tidak ada langit, tidak ada bumi, tidak ada arasy. Dan Allah menciptakan ini semua dan Allah tidak berubah, tetap ada tempat-tempat. Itu mungkin saya bisa jawab. Kemudian yang saya mau tanyakan, Syekh, gimana hukumnya orang yang kesal dengan kehendak Allah? Seperti kalimat begini. Dia mengatakan, sial ya kenapa ya mau keluar rumah hujan mulu atau panas mulu. Karena orang tersebut termasuk pada riddah janji Allah juga kah? Nah, Syekh, soal نعم. hukum ada hukum man yakul, Syekh. Soal hukum شو اسمه من من ينزعج بما حصل على ما حصل بتقدير الله. مثلا واحد قال ليه كل يوم ينزل المطر. اوكي بدنا نخرج هكذا. إن كان يسأل عن الحكمة شيء وإن كان معترضا على الله يكون كفرا. Nah, jadi ini jawaban Mas Abdullah kalau seandainya dia berkata seperti itu dari segi konteks bahwa dia menentang menentang ya terhadap sesuatu yang Allah takdirkan, maka dia jatuh dalam kufur. Akan tetapi ketika kalau seandainya dia dari dia perkataan dia mengatakan kenapa sih hujan mulu, saya kan mau keluar, artinya dia ketika dia mengatakan demikian dari segi apa sih hikmahnya gitu kan, nah maka dia tidak sampai kepada hal itu. Paham ini kira-kira Mas Abdullah? Dia Mas, wah udah nggak ada. Nah, Syekh. طيب، فإذا تعطيل أي صفة من صفات الله الواجب معرفتها على كل مكلف. فمن قال بأن الله لا يعلم كل ما يحدث أو أنه ليس بقادر على كل شيء، هذا وقع في الكفر التعطيلي. وأشد كفر التعطيل هو تعطيل وجود الله عز وجل. Nah, jadi kembali kepada pembahasan bahwa pintu kekufuran yang ketiga adalah ta'til. Definisinya tadi adalah menafikan Allah atau sifat-sifatnya, yang mana hal ini adalah merupakan kekufuran yang paling parah. Nah, وحكم من يشبه الله تعالى بخلقه التكفير قطعا. dan hukum قول الله تعالى ليس كمثله شيء وقوله ولم يكن له كفوا أحد وغيرها من الآيات. Dan hukum orang yang menyerupakan Allah dengan makhluknya maka adalah kafir secara mutlak, secara pasti. Kenapa?
karena dia telah mendustakan firman Allah laisa kamitslihi syai' atau firman Allah yang lainnya walam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, dan lain-lain dari ayat-ayat lainnya. Nah, وحكم من يشبه الله تعالى بخلقه التكفير، والسبيل إلى صرف تشبيه الله تعالى بخلقه اتباع هذه القاعدة القاطعة: مهما تصورت ببالك فالله بخلاف ذلك، وهي nah, مجمع عليها عند أهل الحق، وهي مأخوذة من قوله تعالى ليس كمثله شيء. nah, dan jalan atau cara untuk menolak, menepis keyakinan tasbih adalah dengan mengikuti kaidah yang sudah paten. Apa kaidah itu? Mahma tasawwarta bibalik wallahu bi khilafi dzalik. Apapun yang terlintas di dalam pikiran kita, dalam pikiran Anda tentang Allah, maka Allah tidak seperti demikian itu. Yang mana kaidah ini adalah kaidah yang sudah disepakati oleh ahlul haq. Yang mana kaidah ini dibangun di atas dasar firman Allah laisa kamitslihi syai', bahwa Allah tidak menyerupai segala sesuatu apapun dari makhluknya. Nah, وهذه القاعدة ذكرها الإمام ذو النون المصري والإمام أحمد بن حنبل، كليهما قالا نفس العبارة: مهما تصورت ببالك فالله بخلاف ذلك. nah, jadi perkataan ini, kaidah ini dikatakan oleh dua imam yang agung. Pertama adalah Imam Ahmad ibn Hanbal, dan yang kedua adalah Imam Dhunnun al-Misri. Beliau berdua mengatakan perkataan yang sama ini adalah mahma tasawwarta bibalik wallahu bikhilafi dzalik. Nah, فأنت أيها الإنسان مخلوق، بالك، عقلك، فكرك، وهمك، ماذا يكون؟ مخلوق. الذي يحصل في بالك ما تتصوره في بالك، في عقلك، في وهمك، ماذا يكون؟ مخلوق من باب أولى. وأما الله فخالق وليس بمخلوق. فأرح بالك ولا تتفكر في ذات الله، لأن كل ما تتفكر به، كل ما يكون يطرأ على بالك، الله ليس كذلك، لأن الله أزلي أبدي. jadi segala sesuatu yang terlintas dalam benak pikiran kita, lintasan-lintasan yang datang dalam pikiran kita, itu semua adalah makhluk. Dan Allah Maha Suci dari menyerupai segala sesuatu dari makhluknya. Maka dengan demikian, apapun yang terlintas di dalam pikiran seseorang itu adalah pasti berupa makhluk. Allah Maha Suci dari seperti demikian. Nah, وقد ذكر الإمام أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه بيتا من الشعر على بحر البسيط، قال: العجز عن درك الإدراك إدراك، والبحث عن ذاته كفر وإشراك. العجز عن درك الإدراك إدراك، والبحث عن ذاته كفر وإشراك. telah berkata
Imam Abu Bakar As-Siddiq. Satu bait dari syair yang berbentuk dalam bahar basit. Beliau mengatakan al-ajzu andarokil idraki idraku. Artinya merasa tidak mampu dari mengetahui hakikat Allah itu adalah bentuk keimanan terhadap Allah. Adapun orang yang mencari-cari hakikat dari zat Allah, cari hakikat tentang Allah, orang yang mencari-cari hakikat tentang Allah, maka itu adalah pada hakikatnya merupakan kekufuran dan kemusyrikan. Kufrun wa isyraku. Nah, nah, Syekh. طيب إذا أن يعترف الشخص عن إدراك أن يعتقد الشخص أن الله تعالى موجود وأنه عاجز عن إدراك حقيقته هو الإدراك الصحيح. الإدراك الصحيح المعرفة الصحيحة بالله عز وجل أن يعترف الشخص بأن الله موجود وأنه عاجز عن إدراك حقيقته. وأما البحث عن ذاته للتوصل إلى معرفته بإحاطة علم فهو كفر وإشراك. Maknanya adalah bahwa ketika seseorang dari merasa tidak mampu dari mengetahui hakikat Allah, itu adalah sebenar-benarnya keimanan. Artinya apa? Orang yang meyakini keberadaan Allah, bahwa adanya Allah tanpa menyerupai segala sesuatu yang ada. Dan dia meyakini bahwa seseorang tidak akan mungkin untuk menggambarkannya. Itu adalah puncak dari ma'rifat. Itu adalah keimanan yang benar. Adapun orang yang tidak mencukupkan akan hal itu, dan menurut dia ingin mencari-cari hakikatnya, ingin mencari-cari akan zatnya dengan jalan membayangkannya, maka orang tersebut jatuh dalam kekufuran dan kemusyrikan. نقل هذا البيت من الشعر رواه عن سيدنا أبي بكر الصديق الفقيه المحدث بدر الدين الزركشي الشافعي. Nah, perkataan bait syair Abu Bakar As-Siddiq tadi itu dinukil, dituturkan oleh Al-Imam Badruddin Az-Zarkashi Asy-Syafi'i. وقول بعضهم لا يعرف الله على الحقيقة إلا الله تعالى. Dan فنحن لا نحيط علما بالله عز وجل، إنما معرفتنا بالله بمعرفة ما يجب له تعالى وما يجوز في حقه وما يستحيل في حقه تعالى. nah, kemudian sebagian ulama berkata tidak ada yang mengetahui hakikat Allah kecuali Allah. Adapun ma'rifat kita terhadap Allah adalah bukan dengan cara membayangkannya, bukan dengan cara menghayalkan dan menggambarkannya. Akan tetapi ma'rifat kita
adalah dengan mengetahui. Beriman kepada Allah adalah dengan mengetahui apa yang wajib bagi Allah, apa yang mustahil bagi Allah, dan apa yang jaiz bagi Allah. الواحد منا لا يعرف حقيقة نفسه، كم شعر يوجد في رأسه أو في جسده. لا يعلم الواحد منا كم نجم يوجد في السماء. فهذا العالم المخلوق المشاهد المحسوس نحن ما أحطنا به علما، يعني لا نعرف عنه تفاصيل كافة الأمور، وهو مخلوق. فكيف بالله عز وجل الذي هو خالق وليس بمخلوق؟ فمن باب أولى أننا لا نحيط علما بالله عز وجل. نعم. Ustaz. Kalau seandainya dari makhluk saja ada yang tidak kita ketahui. Contohnya dari segi apa yang terjadi pada tubuh kita saja tidak ada yang tidak kita ketahui. Contohnya saja jumlah bintang-bintang di langit. Apakah di sini ada yang tahu berapa jumlahnya? Jawabannya tidak. Dari makhluk saja ada sesuatu yang tidak kita ketahui. Makanya dengan demikian, lantas bagaimana dengan Allah? Makanya dengan demikian, puncak ma'rifat kita kepada Allah tadi adalah dengan mengetahui apa yang wajib, mustahil, dan jaiz bagi Allah, dan bukan dengan cara membayangkan ataupun memikirkannya. Nah, إذن معرفتنا نحن بالله تعالى ليس على سبيل الإحاطة، يعني بمعرفة تفاصيل كافة الأمور، بل معرفتنا بالله تكون بمعرفة ما يجب لله تعالى كوجوب القدم له ووجوب السمع والبصر والقيام بالنفس ووجوب العلم لله عز وجل أنه عالم بكل شيء، وتنزيه الله عما يستحيل عليه كاستحالة الشريك له أو الولد أو الزوجة، أو أن يكون عاجزا أو غير عالم بشيء ما من خلقه، وبمعرفة أيضا ما يجوز في حقه تعالى كخلق شيء وتركه. Kemudian tadi ma'rifat kita terhadap Allah atau keimanan kita terhadap Allah adalah dengan mengetahui hal yang wajib bagi Allah, seperti wajibnya qidam bagi Allah, wajibnya sama, wajibnya basar, wajibnya ilm bagi Allah. Kemudian adalah dengan mengetahui juga adalah dengan mengetahui hal yang mustahil bagi Allah, seperti mustahilnya sekutu, adanya sekutu bagi Allah, seperti Allah mustahil bersifatan dengan lemah. Kemudian beriman kita kepada Allah juga dengan mengetahui apa yang jaiz, apa yang boleh bagi Allah, seperti menciptakan sesuatu dan tidak menciptakan sesuatu. وقال الإمام أحمد الرفاعي رحمه الله تعالى: غاية المعرفة بالله، يعني أقصى ما يتوصل إليه العبد من المعرفة بالله عز وجل الإيقان بوجوده تعالى
يعني الاعتقاد الجازم في القلب بأن الله تعالى موجود لا شك في وجوده بلا كيف ولا مكان، أي أن الله سبحانه وتعالى لا كيف له، والكيف هو صفة المخلوق، القرب والبعد المسافي والكبر في الحجم والصغر في الحجم، الاتصال والانفصال والحركة والسكون والأشكال والألوان والروائح والطعوم، كل هذه كيفيات. المخلوقات لهم نحو 40 كيفية، والله منزه عن جميعها. فالله تعالى يستحيل عليه الكيف، ويستحيل عليه أن يكون موجودا في مكان، لأن المكان مخلوق والله أزلي، وبعد أن خلق الله تعالى المكان وسائر المخلوقات الله تعالى لا يحتاج إليها. نعم. Kemudian ma mana yakun ma mana al-makhluk nahu arba'ina kaifiyat. الكيفيات الكيف هو صفة المخلوق، Eh, كيفيات هي نحو 40 كيفية. اتصال كيف، انفصال كيف، الكبر في الحجم، الصغر في الحجم كيفيات، الألوان، الطعوم، الروائح كيفيات. yani ada arba'in الله شو يعني الله arba'in منزه عن الكيفيات كلها. الجلوس كيفية، القيام كيفية، القعود كيفية، الاستلقاء كيفية. الله fahimtu baik. منزه عن كيف كله. Imam Ahmad Ar-Rifai mengatakan bahwa puncak ma'rifat terhadap Allah, ya, puncak keimanan seseorang terhadap Allah adalah meyakini secara pasti tanpa keraguan sedikit pun tentang keberadaan Allah, bila kaifin tanpa disifati dengan sifat-sifat makhluk. Artinya kaif itu adalah segala sesuatu dari sifat-sifat makhluk, seperti berada di suatu tempat, seperti bentuk, seperti diam, bergerak, menempel, terpisah, duduk, warna, bau, rasa. Semua itu adalah sifat-sifat makhluk dan Allah Maha Suci dari sifat-sifat makhluk. Jadi kaif segala sesuatu dari sifat makhluk Allah mustahil. Kemudian wala makan, dan Allah ada tanpa tempat. Dia Allah yang menciptakan tempat. Allah ada sebelum terciptanya tempat. Kemudian setelah Allah menciptakan tempat, Allah tidak berubah, tetap ada tanpa tempat. Maka dengan demikian barang siapa orang yang meyakini bahwa Allah ada tanpa sifati dengan sifat-sifat makhluk dan tanpa tempat, maka dia telah sampai kepada puncak yang bisa diraih oleh seseorang dari mengenal terhadap Allah. إذا غاية المعرفة بالله أقصى ما يتوصل إليه العبد من المعرفة بالله عز وجل الإيقان، الجزم القلبي بوجوده تعالى بلا كيف ولا مكان. نعم. Jadi itu puncak ma'rifat kita. Puncak seseorang mengenal beriman terhadap Allah adalah dengan meyakini secara pasti tanpa ragu tentang keberadaan Allah, tanpa disifati dengan sifat makhluk, dan ada tanpa tempat. Nah, والرفاعي، الإمام الرفاعي هو أحمد بن أبي الحسن علي، وكان ممن جمع بين العلم والعمل والزهد، كان فقيها محدثا مفسرا، ألف تآليف منها كتاب شرح التنبيه في الفقه الشافعي، كان شافعي المذهب رضي الله تعالى عنه، وألف في الحديث 40 حديثا بالإسناد، كان محدثا. توفي سنة 578.
ألف في ترجمته الإمام أبو القاسم الرافعي تأليفا سماه سواد العينين في مناقب أبي العلمين. Jadi Imam Ahmad Ar-Rifai ini telah ditulis terjemahnya oleh Imam Abul Qasim. Apa beliau ini adalah seorang ulama yang menggabungkan antara ilmu, amal, dan kezuhudan. Kemudian beliau adalah seorang yang alim, ahli tafsir, ahli hadis, bahkan beliau faqih, ahli fikih. Beliau menulis kitab Syarah Tanbih di dalam Syafi'i karena beliau mazhabnya Syafi'i. Dan juga beliau menulis kitab-kitab dalam hadis karena beliau adalah seorang ahli hadis. Banyak tentang terjemahnya ini ditulis oleh man kataba tarjamatahu Syekh Abdul Qasim Ibnu نعم Asakir. الرافعي. Hah? أبو القاسم الرافعي. Ar-Rafi'i. Abdul Qasim Ar-Rafi'i di dalam kitabnya, soal kitab Syekh سماه سواد العينين في مناقب أبي العلمين. Sawadul Alamain fi Manaqibi Abil سواد Alamain. العينين سواد العينين في مناقب أبي العلمين. Sawadul Alamain fi العينين. Sawadul عينين. Ainain أيوة. fi Manaqibi Abul Alamain. أبي العلمين. Alamain. طيب نحن سنتوقف هنا قبل أن نختم بالدعاء. هل لأحد سؤال أو استيضاح أو استفسار؟ Pelajaran akan kita sampai di sini. Insya Allah dilanjut di kesempatan berikutnya. Apabila ada pertanyaan, ada sesuatu yang kurang jelas, maka silahkan untuk ditanyakan. Sifat jaiz bagi Allah adalah seperti menciptakan sesuatu atau tidak menciptakan sesuatu. Atau tidak menciptakan sesuatu tersebut. Itu sifat jaiz. Contohnya, ya jaiz adanya khotib di dunia ini. Paham itu? Artinya apa? Allah menciptakannya. Tapi boleh juga, jaiz juga bagi Allah tidak menciptakan si khotib ini. Nah, itu. Oke. Ada yang lagi? Yang ingin tanyakan lainnya? Yang lainnya ada yang ingin bertanya? Silahkan. Assalamualaikum Ustaz. Tadi Waalaikumsalam. perkataan Sayyidina Abu Bakar itu dikutip oleh Al-Imam Badrul Rasid ya. Badrul Rasyid. Badruddin. Badruddin. Sarkashi di dalam Tasniful Masami'. Badruddin Az-Zarkashi di dalam kitab Tasniful Masami'. Tasniful Masal. Jam'il Jawami'. Baik Ustaz. Barakallahu fiik. Amin. Wasif. Sudah?
Dari pertanyaan di chat itu Ustaz, satu. Udah tadi itu Bu. Udah dijawab.